Hai guys, selamat datang di channel Endesu. Fans Cibutak Saitama bisa merapat karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita pertempuran antara si botak berjubah melawan monster Garou. Lebih tepatnya kita akan mereview webcomic One Punch Man chapter 92. Buat kalian yang belum lihat chapter sebelumnya bisa klik link di pojok kanan atas video ini ya. Dan buat kamu yang tidak mau kena spoiler, Mimin sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di chapter 92 ini pertempuran antara Saitama melawan monster Garou akan mencapai akhir. Dan wujud monster Garou transformasi mode terakhir juga diperlihatkan. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi. Let's go! Pada awal scene, kita diperlihatkan Saitama yang sedang berdiri di atas reruntuhan markas asosiasi monster yang hancur sendirian. Si botak memandang langit, di mana Garou yang telah dia hempaskan dengan pukulan normalnya tadi. Si botak merasakan angin mulai berhembus dan dia juga merasakan jika Garou akan kembali lagi. Beberapa saat setelah itu Garou mendarat di permukaan kota Z yang hancur itu dengan begitu keras. Saking kerasnya pendaratan tersebut bahkan membuat area sekitarnya mengeluarkan debu yang cukup tebal. Dari balik debu tersebut, perlahan muncul wujud Garou dengan ukuran yang lebih besar. Garou merasakan dengan perubahan wujudnya yang telah berubah drastis sekarang ini. Setelah itu sambil memandang langit, Garou bersyukur dengan perubahan wujudnya tersebut. Saking senangnya, bahkan Garou sampai meneteskan air mata. Namun dari kejauhan Saitama melayangkan pertanyaan konyol kepada Garou. Kenapa tiba-tiba dia berganti kostum lagi? Tapi Garou berkata kalau akhirnya dia bisa berubah menjadi makhluk yang sejak dari dulu dia dambakan. Garou menambahkan kalau seharusnya Saitama juga ikut senang karena setelah ini dia akan berhadapan dengan seekor monster sungguhan. Lalu sambil menunjukkan tampang seperti tidak berdosa itu, Saitama kembali bertanya kepada Garou, apa tujuannya setelah menjadi monster? Garou menjawab jika setelah tujuannya tercapai, dia akan menjadi iblis sejati. Setelah itu dengan cepat Garou langsung menyerang Saitama dengan pukulan normalnya. Namun si botak berhasil menghindari pukulan tersebut sehingga pukulan dari Garou mengenai reruntuhan. Saking kerasnya pukulan itu sampai membuat ledakan yang mengeluarkan cahaya yang cukup terang. Tidak sampai di situ, Garou kembali menyerang Saitama dengan pukulan berikutnya yang mengarah tepat ke arah wajahnya. Garou akan menjadi iblis sejati dan itu akan dilengkapi dengan kematian dari Saitama. Belum sampai pukulan yang Garou lancarkan mengenai Saitama, dengan cepat Saitama berhasil menghindar dan malah menyerang perut Garou dengan pukulan normalnya dengan begitu keras. Sambil berkata jika Saitama tidak mengerti tentang maksud menjadi iblis sejati yang Garou katakan barusan. Setelah menerima pukulan telak itu, seketika mulut Garou yang berisi gigi-gigi runcing itu memuntahkan cukup banyak darah. Dia sangat terkejut. Semua ini terasa mustahil. Bahkan dengan wujud yang sudah berubah sejauh ini, Garou masih belum bisa mengimbangi kekuatan dari Saitama. Garou sangat marah karena tinggal sedikit langkah lagi dia akan bisa merubah dunia. Setelah itu Garou mengambil kuda-kuda dengan mengepalkan kedua tangannya, membesarkan otot-otot di kedua lengannya dan dia bersiap-siap menyerang Saitama dengan kekuatan yang lebih besar lagi. Lalu monster Garou melancarkan pukulan kerasnya ke arah si botak berjubah. Namun Saitama sama sekali tidak gentar. Dia meladeni pukulan Garou dengan gerakan super serius berupa sundulan serius. Kedua serangan itu saling berbenturan. Namun sundulan serius yang Saitama keluarkan jauh lebih kuat daripada pukulan yang Garou lancarkan. Dan seketika langsung membuat tangan kanan Garou menjadi hancur berkeping-keping. Saitama kembali bertanya kepada Garou, apa maksudnya merubah dunia dengan kekuatan iblis sejati? Setelah menerima sundulan keras itu, Garou mode monster ternyata dapat meregenerasi tubuhnya. Lalu dia meregenerasi tangan kanannya dengan begitu cepat. Tidak sampai di situ saja guys. Perlahan wujud Garou juga mulai berubah dan semakin membesar. Beberapa saat setelah itu tubuh Garou menjadi raksasa dengan memiliki dua buah tanduk dan dua buah sayap yang ada di punggungnya dengan ukuran yang sangat besar. Sambil merubah wujudnya seperti itu, Garou menjawab pertanyaan dari Saitama kalau maksudnya adalah si botak akan mati setelah bertarung melawannya dengan wujud Garou yang sudah berubah total menjadi iblis. Melihat wujud Garou yang sudah sangat berbeda dan tidak seperti manusia lagi, si botak merasa jika Garou bahkan sampai tidak bisa menjawab pertanyaannya dengan benar. Dengan wujud monster secara penuh, Garou melancarkan pukulan kerasnya ke arah Saitama. Namun dengan sangat mudahnya si botak malah menyerang balik dengan pukulan normalnya, sampai membuat Garou mode monster langsung tergeletak. Garou mengaku jika kejadian seperti inilah yang paling dia takutkan, diusir oleh kekuatan keadilan tanpa berkata apapun.
Setelah menerima pukulan dari Saitama, Garo mencoba bangkit. Namun, akibat pukulan dari si botak tersebut, tubuh raksasa Garo mode monster mulai mengeropos dan hancur. Dia kembali ke ukuran manusia normal, namun masih dengan wujud layaknya seekor monster. Garo berkata jika dia tidak akan membiarkan kekuatan keadilan mengalahkannya, dan dia mengulangi kata-katanya yang sedikit lagi dia akan mengubah dunia. Namun, si botak langsung menyanggahnya sambil berkata sudah cukup dengan apa yang Garo lakukan, karena dia tidak mungkin bisa menang. Lalu sambil menunjuk Garo, Saitama berkata jika Garo dengan wujud sekarang ini memiliki kekuatan yang lebih lemah dibandingkan dirinya yang sebelumnya. Garo tidak terima dengan perkataan Saitama. Namun sambil menunjukkan tampang datarnya itu, si botak kembali berkata jika ini semua sudah berakhir, dan menurutnya percuma saja jika Garo melanjutkan pertempuran ini. Dengan wajah seperti tengkorak itu, Garo menjawab kalau semua ini masih belum berakhir karena ini semua sangat berarti baginya. Garo meminta Saitama untuk menyelesaikan semua ini karena dirinya adalah seorang pahlawan. Lalu sambil mengejek Garo, Saitama menabok kepalanya beberapa kali dan berkata jika Garo yang sekarang ini saja sudah tidak bisa membalas pukulan konyol yang Saitama lancarkan. Garo tidak terima dengan apa yang Saitama lakukan kepadanya. Dia langsung mencoba memukul Saitama dengan pukulan kerasnya sekali lagi secara bertubi-tubi. Namun dengan mudahnya Saitama menangkis semua pukulan itu. Lalu si botak membalasnya dengan pukulan normal yang tepat mengarah ke arah wajahnya. Garo menerima serangan telak itu. Seketika wajah monsternya langsung retak dan berlubang. Lalu dari lubang tersebut keluar asap. Garo menyadari jika kekuatannya mulai menghilang. Setelah itu sambil memegang wajahnya, Garo mulai mengeluh dan dia juga merasakan kalau pukulan monsternya yang besar itu juga mulai memudar. Melihat kejadian itu, si botak malah meminta Garo untuk segera memeriksakan diri ke rumah sakit, guys. Garo yang merasa terhina langsung berteriak, lalu mencoba untuk berdiri dan melancarkan pukulannya ke arah Saitama. Dia menambahkan jika dirinya ini adalah Garo, sang monster hebat. Namun kenyataannya sekarang sudah tidak demikian. Dengan keadaan yang semakin lemah itu, Garo masih mencoba menyerang si botak. Saitama yang sebelumnya cuma melihat Garo dengan rasa prihatin langsung memukul wajahnya. Serangan itu membuat Garo terlempar jauh ke belakang, bahkan sampai memantul dan menabrak reruntuhan bangunan. Sampai pada akhirnya Garo terjatuh di dekat Genos yang sedang pingsan. Akibat Garo yang terlempar tadi membuat Genos sadarkan diri dan dia juga menyadari jika Garo telah berhasil dikalahkan, guys. Setelah itu Saitama datang dan menyapa Garo yang sudah hampir sekarat itu. Genos juga menyadari kalau ternyata Garo yang kuat itu sekalipun bukan tandingan dari gurunya. Di sisi lain, Garo yang semakin kehilangan kekuatannya itu masih mencoba untuk bangkit. Dia masih tidak terima dengan kenyataan yang terjadi. Garo mulai berandai-andai jika saja si botak berjuang tidak ada, maka impian Garo akan tercapai. Genos yang melihat wujud Garo yang sangat berbeda dari sebelumnya bertanya dalam hati, dari mana Garo bisa mendapatkan ketahanan tubuh seperti itu? Meski sudah dipukul beberapa kali oleh Saitama, Garo masih saja bisa bangkit. Genos juga penasaran dengan langkah apa yang akan gurunya lakukan menghadapi Garo yang sudah seperti sekarang ini. Apakah Saitama akan menghabisinya atau tidak? Sambil mengepalkan tangannya, Saitama berkata jika dia akan meladeni Garo lagi jika si monster masih ingin bertarung. Garo berteriak dan menjawab jika dia menolak untuk kalah dari si botak berjubah. Tiba-tiba dari belakang Garo muncul Amaimas dan dia berkata meminta Saitama untuk segera membunuh Garo saja. Sambil memegang wajahnya yang terluka, Amaimas meminta Saitama untuk menghabisi Garo sebelum dia berubah lagi, karena sekarang adalah kesempatan yang tepat untuk mengalahkannya. Namun si botak cuma diam saja, guys. Dalam benaknya dia bertanya-tanya siapa lelaki yang menyuruhnya ini. Lalu Zombiman yang sudah meregenerasi tubuhnya secara penuh juga muncul. Dia berkata jika kali ini dia sependapat dengan apa yang Amaimas ucapkan. Jika Saitama tidak mau, maka Zombiman lah yang akan melakukannya sendiri. Genos yang berada tidak jauh dari Saitama meminta para pahlawan lainnya untuk diam, karena kali ini adalah keputusan gurunya sendiri apa yang akan dia lakukan kepada Garo. Namun setelah itu si botak menjawab tidak. Dia tidak mau menentukan keputusan apapun kepada Garo. Menurut Saitama, Garo juga seorang manusia. Mendengar hal itu, Child Emperor yang telah sadarkan diri berjalan mendekati mereka dan memarahi Saitama kalau perbuatan yang Garo lakukan sudah melewati batas. Menurutnya jika Garo bisa lolos, maka dia akan menjadi ancaman yang lebih besar di masa depan. Dan saat itu terjadi, apakah Saitama mau bertanggung jawab atas hal tersebut?
Garo cukup kaget melihat para pahlawan satu persatu telah sadarkan diri. Meski menerima serangan telak sebelumnya, ternyata mereka semua masih hidup. Tapi menurut Saitama, Garo memang sengaja tidak membunuh para pahlawan itu dan cuma membuat mereka semua terluka dan pingsan saja. Garo tidak terima dengan ucapan yang Saitama katakan barusan. Namun setelah itu para pahlawan yang sadarkan diri kembali berteriak dan meminta Saitama untuk segera membunuh Garo. Sedangkan Garo yang semakin tersudut itu malah berteriak sambil berpidato panjang lebar guys. Dia berkata jika para pahlawan sebenarnya tidak dapat melihat apapun dengan benar, karena para pahlawan hanya bertingkah sok pahlawan saja. Walaupun sebenarnya tidak bisa menyelamatkan seorang anak kecil sekalipun. Menurut Garo mereka semua sudah gila. Masyarakat salah mengira jika para pahlawan yang sudah terluka ini semua akan dapat menyelamatkan mereka. Jika ada monster yang muncul, itu bukanlah masalah para pahlawan, karena itu sebenarnya tidak akan merubah kehidupan sebagian besar manusia. Sebagian kecil dari lubuk hati masyarakat hal itu akan terus berkembang. Lalu perlahan dari mereka akan melahirkan iblis. Menurut Garo sifat iblis dari manusia tidak akan pernah bisa dihakimi. Dan itulah perbedaan antara manusia dan monster. Perdamaian palsu yang diciptakan oleh para pahlawan akan mewarnai masyarakat dengan sifat iblis. Itulah alasan Garo melakukan semua ini. Dia akan menjadi iblis yang membawa teror bagi manusia. Jika manusia tidak bisa bertahan di dunia yang Garo ciptakan, maka sifat iblis akan lenyap. Tidak akan ada pembulian dan diskriminasi, bahkan perang akan menghilang. Menurut Garo, yang dibutuhkan dunia bukanlah keadilan yang diberkahi, melainkan iblis sejati yang tak diberkahi. Garo beralasan jika dia bertarung selama ini sebenarnya demi kedamaian dunia. Tidak akan ada lagi keadilan yang bisa menghancurkannya, dan Garo akan menjadi lebih kuat lagi dari siapapun, dan dia akan menjadi monster sejati. Garo beralasan jika saja Saitama tidak ada, maka dia sudah pasti menjadi iblis sejati, menyebarkan teror kepada dunia dan menciptakan kedamaian yang sebenarnya. Menurut Garo, tidak semua anak-anak di dunia ini menunggu kedatangan para pahlawan. Ada juga beberapa anak yang menunggu kedatangan monster hebat. Namun, dengan wajah tanpa dosanya itu, entah paham atau tidak, Saitama cuma mendengarkan apa yang Garo ungkapkan secara panjang lebar itu guys. Lalu Garo berjalan mendekati Saitama sambil bertanya, apa yang akan Saitama lakukan? Apakah setelah ini dia akan membunuh Garo yang memiliki tekad dan rasa keadilan sebesar itu? Lalu Garo juga bertanya kepada si botak, kenapa dia mau menjadi seorang pahlawan? Tidak disangka-sangka, ternyata di balik Garo yang menjadi pemburu pahlawan ada rasa keadilan yang begitu tinggi yang ia miliki. Apakah setelah ini Saitama akan menjawab pertanyaan yang Garo lontarkan kepadanya? Atau si botak akan benar-benar menghabisi Garo? Sayang sekali, webcomic One Punch Man chapter 92 telah berakhir. Nah, itu tadi review pertempuran Saitama melawan monster Garo di webcomic One Punch Man chapter 92 yang ending scene-nya memperlihatkan Garo yang memberikan argumennya secara panjang lebar dan pandangannya soal keadilan kepada para pahlawan. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Klik subscribe lalu tekan loncengnya juga ya guys. Ingat tekan lonceng biar kalian selalu dapat notifikasi jika kita upload video terbaru. Oh iya, video ini boleh di-share ke teman-teman kalian juga kok. Hitung-hitung biar channel Endesu makin rame dan makin dikenal banyak orang. Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari pimpin yang kurang pas, mohon maaf. Sampai bertemu di video webcomic One Punch Man selanjutnya.